Daftar pelatih yang tumbang usai hadapi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah membawa perubahan signifikan sejak ditunjuk pada awal 2020. Meski belum meraih trofi, pencapaian penting seperti lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat namanya disegani. Di balik kesuksesan ini, ada 5 pelatih yang harus kehilangan jabatan usai menghadapi Indonesia. Philippe Troussier, pelatih Vietnam, dipecat setelah kalah 3 kali beruntun dari Indonesia, termasuk di Piala Asia 2023. Sebelumnya, Troussier juga kehilangan posisinya sebagai pelatih Qatar pada 2004 setelah kalah 1-2 dari Indonesia. Tan Cheng Hu mundur sebagai pelatih Malaysia pada 2021 usai kekalahan 1-4 di fase grup Piala AFF 2020. Sementara itu, pelatih Singapura, Tatsuma Yoshida, mengundurkan diri setelah kalah 2-4 dari Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Vítězslav Hlavička, pelatih Kuwait, dipecat setelah kalah 1-2 dari Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023, yang menyebabkan Kuwait gagal lolos. Terakhir, Graham Arnold mundur sebagai pelatih Australia setelah hasil imbang 0-0 melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik kemenangan timnas Indonesia, perjalanan Shin Tae-yong membawa dampak besar bagi lawan-lawannya. Rekor baru lagi. Lamine Yamal sudah kenyang dengan Liga Champions. Masuk starting 11 laga kontra Monaco, Yamal resmi jadi pemain usia 17 tahun atau di bawahnya yang mencatatkan lebih banyak penampilan di Liga Champions dibanding pemain manapun dalam sejarah kompetisi tersebut. Dia mengambil alih rekor yang pernah diukir Jude Bellingham, Youri Tielemans, dan Warren Zaïre-Emery. Ketiga pemain terakhir ini mencatatkan 10 penampilan, sedangkan Yamal berhasil menembus penampilan ke-11. Cristiano Ronaldo puji Lamine Yamal sebagai bintang muda Barcelona. Bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, mendapatkan pujian luar biasa dari legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, yang menyebutnya salah satu yang terbaik di generasinya. Ronaldo mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi Yamal, berharap sang pemain tidak menghadapi kendala di masa depan. Saya melihat banyak bakat dalam diri Lamine Yamal. Dia akan menjadi salah satu yang terbaik di generasinya, ujar Ronaldo. Yamal, yang memulai debut di tim utama Barcelona pada usia 15 tahun, terus bersinar di bawah arahan 3 pelatih berbeda, Xavi Hernandez, Luis de la Fuente, dan Hansi Flick. Di awal musim ini, ia menjadi pemain kunci di lini serang Barcelona, berkolaborasi dengan Raphinha, dan menunjukkan bahwa ia bukan hanya sekadar talenta muda, tetapi juga bintang yang bersinar di level tertinggi. Guardiola bela Haaland usai gagal jebol pertahanan Inter Milan. Pep Guardiola membela Erling Haaland setelah striker andalannya gagal mencetak gol saat Manchester City ditahan imbang 0-0 oleh Inter Milan di laga pembuka Liga Champions. Meski Haaland tampil tajam di Liga Primer Inggris dengan 9 gol dari 4 laga, penampilannya dipersulit oleh rapatnya pertahanan Inter. Guardiola mengungkapkan bahwa Haaland dijaga ketat oleh 6 pemain, yang membuatnya sulit bergerak. Ada 3 pemain di depan dan 3 di belakangnya, membuat Haaland mati kutu, ujar Guardiola. Selain itu, Guardiola juga menyebut Inter unggul secara fisik, memaksa City kesulitan dalam duel bola. Meski City mencoba menciptakan ruang, Inter bertahan dengan solid, seperti yang sudah diprediksi Guardiola sebelumnya. Barcelona tersungkur di laga pembuka Liga Champions, Monaco beri kejutan. Barcelona bukanlah tim yang sering mengalami kekalahan di laga pembuka Liga Champions, namun musim ini Monaco berhasil mematahkan tradisi tersebut. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat, klub Katalan takluk 2-1 dari Monaco, menambah catatan negatif Barca yang jarang kalah di laga pembuka. Monaco unggul terlebih dahulu lewat gol Magnus Aklioche pada menit ke-16, namun Barcelona membalas lewat Lamine Yamal di menit ke-28. Di babak kedua, George Ilenihena mencetak gol penentu kemenangan bagi Monaco di menit ke-71. Kekalahan Barca juga diperburuk oleh kartu merah Eric Garcia yang didapat di awal babak pertama setelah menjegal Takumi Minamino. Mazraoui siap ditempatkan di berbagai posisi di Man Utd. Noussair Mazraoui, bek anyar Manchester United, menyatakan kesiapannya untuk bermain di posisi apapun yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Pemain asal Maroko ini memiliki pengalaman bermain di berbagai posisi, mulai dari bek hingga lini tengah, bahkan sayap. Saya sudah terbiasa bermain di berbagai posisi sejak muda, ungkap Mazraoui. Jadi, saya merasa nyaman dimanapun pelatih menempatkan saya. Fleksibilitas Mazraoui ini tentu menjadi nilai tambah bagi Setan Merah. Dengan kemampuan adaptasinya yang tinggi, Mazraoui bisa menjadi opsi rotasi yang sangat berguna bagi Ten Hag. Setiap langkah yang saya ambil adalah bukti kerja keras, tambah Mazraoui.
Mazraoui juga mengungkapkan rasa syukurnya bisa bergabung dengan klub sebesar Manchester United. Baginya, ini adalah bukti bahwa kerja kerasnya selama ini membuahkan hasil.